Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Batch 4 Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ika Setiawati dengan nomor NIM 20501011469. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah budaya Islam di MTS Plus Al-Islah Bojong Soang, Kabupaten Bandung, sekaligus mahasiswa di LPTK UI Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bidang studi sejarah budaya Islam. Pada hari ini, Sabtu 17 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Plus Al-Islah Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi pada siswa-siswi kelas 8A. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Batch 4 Transformasi tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Gimana perasaan kalian hari ini? Baik. Kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ibu akan cek dulu bangku kalian, tempat kalian belajar sudah bersih dari sampah belum? Lihat kolong bangkunya, bawah bangkunya ada sampah atau tidak? Tidak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa kita akan pimpin oleh ketua kelas kita, yaitu teman-teman. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Mari kita absen dulu seperti biasa, ya. Siapa di sini yang tidak hadir hari ini? Aurel. Kemana Aurel? Sakit. Sakit, ya Allah. Sakit apa Aurel? Demam. Kita doakan Aurelnya agar Aurelnya bisa kembali sehat walafiat lagi, ya. Amin. Agni, Aini, Aleta, Aurel, sakit ya tadi. Aska, Genta, Jauza, Lutfiana, Manhaj Muhammad Faida, Fitian, Furkan, Ihsan, Nafi, Nadib, Nur Aisyah, Rizky Junior, Rumaisa Rajwa, Sylvie Sabila, Siti Aisyah, Siti Faritul Kamila, Syifa, Zahra. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, biar nambah semangat, kita nyanyi bersama. Kita nyanyi lagu apa? Kenapa kita bisa menyanyi lagu Majuta Gentar? Siapa yang tahu? Gimana? Untuk mengenang jasa para pahlawan. Ayo kita berdiri semua.
Alhamdulillah kita sudah nyanyi Maju Tak Gentar. Kita lanjutkan membaca surat Al-A'raf ayat 1 sampai ayat 19. Yuk, kita dipimpin sama KM kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra thumma yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbika fashalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha bis-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke ice breaking. Silakan berdiri semuanya. Biar nama semangat ice breakingnya. Coba. Masih ingat nggak breaking kita kemarin? Selamat pagi. Pagi. Dapur satu, dapur dua, dapur tiga, dapur empat, dapur lima. Empat, ada suaranya tuh. Dapur lima. Dapur lima 3 kali. Sebelum masuk ke materi, masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Alhamdulillah. Kita kemarin ngebahas tentang latar belakang Daulah Ayyubiyah. Nah, Ibu akan mengingat kembali pelajaran minggu kemarin. Di sini, Ibu mengingatkan sedikit tentang materi yang kemarin Ibu ajarkan, yaitu peran Salahuddin dalam mendirikan Daulah Ayyubiyah. Di sini latar belakangnya dari pengabdian kekuasaan. Sebelum menjadi Sultan, Salahuddin adalah seorang perwira di bawah komandan Nuruddin Janki dari Aleppo. Perjalanan kekuasaannya dimulai saat ia dikirim ke Mesir untuk membantu dinasti Fatimiyah menghadapi serangan tentara Salib. Yang kedua, strategi penyatuan wilayah Islam. Salahuddin memahami bahwa untuk memenangkan perang Salib, umat Islam harus bersatu. Dia menghabiskan tahun-tahun pertama pemerintahannya untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah yang terpecah. Yang ketiga, peran dalam bidang pendidikan dan agama. Mendirikan negara tidak hanya soal perang, tetapi juga ideologi. Salahuddin berperan besar dalam sunnisasi Mesir dan wilayah
sekitarnya. Dan yang ketiga, puncak kejayaan pembebasan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Peran paling ikonik Salahuddin adalah keberhasilannya merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara Salib pada tahun 1187 Masehi. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, ya, dari apa yang Ibu sampaikan, apa yang akan kalian ambil? Apa yang membuat seorang pemimpin dicintai dan dikenal sepanjang masa? Ya, berdiri. Cinta yang tulus pada rakyatnya dan Tuhannya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Dahra. Terima kasih Dahra jawabannya. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran pembahasan selanjutnya, Ibu akan tunjukkan kepada kalian apa yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mencari permasalahan. Kita akan menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi hari ini. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menganalisis biografi Salahuddin Al-Ayyubi dan rekam jejaknya dalam mendirikan Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi strategi kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, peserta didik atau siswa dapat meneladani sikap kedermawanan dan keadilan Salahuddin Al-Ayyubi dalam memimpin dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan sedikit bercerita tentang kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Coba kalian perhatikan. Salahuddin Al-Ayyubi, profilnya, nama aslinya Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau disebut dengan Saladin. Yang kedua, Salahuddin lahir di daerah Tirkit, Irak tahun 1137 Masehi. Jabatannya yang dipimpin oleh Salahuddin, beliau memiliki jabatan menjadi seorang sultan Mesir dan Suriah. Dia menjadi seorang sultan di daerah Mesir dan Suriah. Beliau memiliki reputasi dihormati oleh kawan dunia Islam dan lawan tentara Salib karena sifat kesatriaannya atau yang disebut dengan chivalry. Oke, itulah pembahasan atau cerita dari Ibu tentang kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk lebih lanjutnya, bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di materi kita bahas. Ya, sebelum itu Ibu akan memberikan tayangan video terkait pembelajaran hari ini. Perhatikan dan saksikan. Dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat menuju cahaya TV. Pada video kali ini kita akan menjelajahi kisah inspiratif Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam. Salahuddin Al-Ayyubi yang dalam bahasa Arab disebut Salahuddin lahir di Tikrit, sebuah kota di Irak pada tahun 1137. Ia menjadi pemimpin Kesultanan Ayyubiyah yang sangat berpengaruh. Salahuddin dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran dan juga karena sikapnya yang bijaksana serta penuh toleransi terhadap penduduk kota yang ia taklukkan. Misalnya, ketika ia merebut Yerusalem pada tahun 1187, ia menunjukkan belas kasihan yang luar biasa terhadap penduduk kota tersebut. Ketika tentara Salib pertama kali merebut Yerusalem pada tahun 1099, mereka dikenal melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di kota tersebut. Sebaliknya, ketika Salahuddin merebut kembali, Baik, anak-anak, setelah menonton video dan sebelum belajar, aku mau tanya dulu kalian, apa yang kamu ketahui tentang video tersebut? Ayo. Ya, Nur. Inspiratif, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam yang terkenal karena keberanian, kepemimpinan yang kuat, keadilan dan toleransi agama. Kalian bentuk 3 kelompok masing-masing 7 orang. Dimulai dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih
Untuk ketua kelompok silakan maju ke depan Ibu. Ambil di meja Ibu ada LKPD, silakan diambil sesuai tema yang kalian inginkan. Di sini ada 3 tema yang masing-masing. Setelah itu kalian nanti di situ kalian menjelaskan tentang materi yang sudah Ibu berikan tadi. Di kelompok 1 itu kalian mencari tentang menjelaskan kepemimpinan dan administrasi, cara memilih wazir, membagi wilayah. Yang kedua, keperwiraan dan militer, menjelaskan keperwiraan dan militer, strategi perang membangun benteng. Dan yang ketiga, menjelaskan toleransi dan kemanusiaan perlakuan terhadap non-muslim. Ya, nanti kalian setelah mengerjakan, kalian nanti dipresentasikan ke depan ya. Ini ada nama kelompok ya, nama ketuanya siapa, anggotanya siapa aja ditulis di sini. Nanti kalian di sini mencari, di sini ada kelompok 1, kalian ditugaskan untuk mencari kepemimpinan atau menjelaskan kepemimpinan dan administrasi, cara memilih wajibnya seperti apa, membagi wilayahnya seperti apa. Ngerti? Ada lagi yang tidak paham? Isinya di mana? Isinya silakan kalian tulis di buku tugasnya masing-masing. Silakan dikerjakan dari sekarang. Keadaan itu. Baik anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya kita presentasi. Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dan administrasi, cara memilih wazir, membagi wilayah. Yang pertama, aspek kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga pemimpin yang memiliki karakter kuat. Kepemimpinannya didasarkan pada 3 pilar utama, yaitu integritas dan kesolehan, keadilan dan diplomasi, dan juga visi persatuan atau ukhuwah. Kedua, cara memilih wazir dan penasihat. Salahuddin sangat selektif dalam memilih orang di lingkaran dalamnya. Ia tidak memilih berdasarkan nepotisme, melainkan kombinasi antara loyalitas dan kompetisi intelektual. 1. Mencari keahlian spesifik. 2. Tokoh kunci Al-Qadi Al-Fadil. Kriteria pemilihan yaitu kesesuaian visi, kecerdasan strategis, dan kejujuran. 3. Strategi membagi wilayah kekuasaan. Setelah berhasil menyatukan wilayah yang luas, Salahuddin menerapkan sistem pembagian wilayah yang efektif untuk menjaga stabilitas. A. Sistem delegasi keluarga Ayyubid konfederasi. B. Otonomi daerah yang terkontrol. C. Fokus pada inspektur publik di setiap wilayah yang dibagi. Oke, setelah kita menjelaskan tentang kepemimpinan dan administrasi, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Sebutkan tujuan utama dari pembagian wilayah provinsi dalam sebuah negara yang besar. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan wajir takwid? Silakan kelompok 1 dicari jawabannya. Sudah? Kamu isinya? Silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Tujuan utama dari pembagian wilayah provinsi dan dalam sebuah negara yang besar adalah satu, efektivitas pengawasan dan kontrol. Dua, efektivitas pelayanan publik. Tiga, pembangunan yang lebih merata. Empat, percepatan pengambilan keputusan. Lima, stabilitas politik dan keamanan. Silakan selanjutnya. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan wazir tafwid? Wazir tafwid adalah jenis jabatan menteri atau pembantu kepala negara yang memiliki kewenangan yang sangat luas dan mandat penuh untuk mengatur urusan pemerintahan. Istilah ini berasal dari bahasa Arab di mana yaitu wazir berarti menteri atau pembantu dan tafwid berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Setelah kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kalian, kami mendapatkan kesimpulan adalah satu, efektivitas manajemen kekuasaan. Berikut adalah ringkasan keterkaitan keduanya dalam struktur pemerintahan. A. Inti dari pembagian wilayah. Desentralisasi operasional yang memiliki tujuan utamanya adalah mendekatkan pelayanan kepada rakyat. B. Inti dari wazir tafwid. Delegasi otoritas strategis yang memiliki tujuan utamanya adalah solusi untuk mengatasi keterbatasan kapasitas seorang pemimpin. Baik, anak-anak kelompok 2 sudah siap. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keperwiraan dan militer. Aspek keperwiraan dan militer merupakan pilar utama yang membuat Salahuddin Al-Ayyubi dihormati baik oleh tetapi juga kecerdasan teknis dan visi pertahanan jangka panjang. Berikut adalah materi mendalam mengenai strategi perang dan pembangunan infrastruktur militer Salahuddin. 1. Strategi perang. Yang kedua, taktik gerilya dan pengepungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, perang psikologis, mental warfare. Selanjutnya akan dibacakan oleh Manhaj. Yang kedua yaitu pembangunan benteng atau fortifikasi. Bagi Salahuddin, benteng bukan hanya tentang perlindungan, tetapi simbol kedaulatan dan kontrol wilayah. Benteng Kairo, Citadel of Saladin, didirikan mulai tahun 1176 di Bukit Mukatam. Benteng ini merupakan salah satu karya arsitektur militer paling monumental. Yang satu yaitu visi pertahanan terpadu. Salahuddin membangun kota Kairo dan Fustat dalam satu tembok raksasa sepanjang 20 km agar seluruh warga terlindungi dalam satu sistem pertahanan. Yang kedua, sumur Yusuf atau Bir Yusuf. Sistem pertahanan 3 lapis. Banyak benteng yang ia bangun atau perkuat seperti Taba atau Aleppo menggunakan sistem pelindung berlapis. 1. Parit dan tembok luar untuk menghambat pergerakan awal musuh. 2. Menara pengawas dilengkapi oleh sempit untuk pemanah agar bisa menembak tanpa terlihat. 3. Lorong labirin. Di bagian dalam benteng, lorong dibuat berliku dan bercabang untuk menjebak musuh yang berhasil menerobos masuk. 3. Karakter keperwiraan. Di luar taktik, aspek keperwiraan Salahuddin yang menonjol adalah kepemimpinan di garis depan. Ia sering turun langsung mengawasi pembangunan tembok dan memimpin pasukan di tengah kancah pertempuran untuk membakar semangat prajurit. Disiplin tinggi. Ia mewajibkan pasukannya didampingi ulama yang membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang jihad untuk menjaga moral dan etika perang, tidak merusak rumah ibadah atau membunuh warga sipil. Oke, setelah kami menjelaskan tentang aspek keperwiraan dan militer, apakah ada yang ingin bertanya?
Dalam strategi perang ada perbedaan antara strategi pemusnahan dan strategi akuisisi pengkiasan. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud dengan konsep the fog of war, mobil perang, dan bagaimana seorang perwira menghadapinya? Oke, yang pertama kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan konsep the fog of war, kabut perang, dan bagaimana seorang perwira menghadapinya? Jawabannya, the fog of war adalah istilah yang dipopulerkan oleh Karl von Clausewitz untuk menggambarkan ketidakpastian situasi di lapangan akibat informasi yang tidak lengkap, simpang siur, ataupun salah. Seorang perwira menghadapinya dengan siklus OODA, Observe, Orient, Decide, Act, yang yaitu kemampuan untuk memproses informasi secara cepat, beradaptasi dengan perubahan, dan mengambil keputusan berani meski di bawah ketidakpastian. Oke, pertanyaan yaitu dalam strategi perang apa perbedaan antara strategi permusuhan dan strategi atrisi pengikisan? Jawabannya yaitu strategi permusuhan bertujuan menghancurkan kekuatan militer musuh dalam satu pertempuran besar yang menentukan contohnya teknik blitzkrieg, sedangkan strategi atrisi bertujuan melumpuhkan musuh secara perlahan dengan menghabiskan sumber daya, personel, dan moral mereka dalam jangka waktu lama, contohnya Perang Parit di PDI. Kesimpulan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kesimpulan strategis dari konsep the fog of war, kabut perang, dan perbedaan antara strategi pemusnahan dan strategi atrisi pengikisan adalah: 1. The fog of war adalah pengakuan bahwa kepastian mutlak tidak pernah ada dalam pertempuran. 2. Strategi pemusnahan, strategi of annihilation, bahwa kecepatan dan keputusan yang menentukan. 3. Strategi atrisi, bahwa perang ketahanan dan sumber daya. Baiklah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan toleransi dan kemanusiaan perlakuan terhadap non-muslim. Kemanusiaan Salahuddin Al-Ayyubi yang paling dikagumi dunia hingga hari ini. Meskipun ia seorang penakluk, ia memegang teguh prinsip bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kasih sayang dan keadilan, terutama terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Berikut adalah uraian aspek toleransi dan kemanusiaan Salahuddin. 1. Pembebasan Yerusalem 1187. Salahuddin merebutnya kembali. 1. Larangan pertumpahan darah. Jaminan kebebasan beragama. Salahuddin tidak memaksa agama Islam kepada penduduk wilayah yang ia taklukkan. Ia menerapkan prinsip zimmi perlindungan bagi non-muslim, yaitu A. Pembukaan kembali jalur ziarah. Ia membuka kembali Yerusalem bagi penziarah Kristen dari seluruh dunia untuk beribadah di gereja makam kudus. B. Perlindungan gereja. Saudara Salahuddin dan Raja Richard dari Inggris menjadi legenda dalam sejarah ksatria. Yang pertama, bantuan medis untuk musuh, buah persik serta es dari gunung untuk membantu pemulihan Richard. Kedua, ksatria yang menghargai lawan. Saat kuda Richard terbunuh dalam pertempuran, Salahuddin mengirimkan 2 kuda pilihan kepadanya. 4. Struktur sosial dan hukum. Dalam memerintah, Salahuddin menekankan bahwa keadilan tidak mengenal agama.
Satu, pengadilan dan adil. Warga non-muslim memiliki hak yang sama di dalam kehidupan hukum jika mereka berselisih dengan warga muslim. Dua, pemulihan komunitas Yahudi. Setelah Yerusalem jatuh ke tangannya, ia mengundang kembali komunitas Yahudi yang sebelumnya diusir oleh tentara salib untuk tinggal dan berdagang kembali di kota suci tersebut. Setelah kami membacakan presentasi, apakah ada pertanyaan? Apa yang dimaksud dengan istilah Mahmud Zimi dalam sejarah hukum Islam klasik? Ada lagi? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terdahulu. Kafir zimmi adalah warga negara non-muslim yang hidup di dalam negara Islam yang memiliki perjanjian damai. Dari kelompok 2. Karena keyakinan adalah masalah hati dan kesadaran pribadi. Kesimpulannya, Islam melarang paksaan beragama karena iman haruslah tulus. Sementara konsep zimmi membuktikan bahwa dalam sejarah Islam memberikan status hukum yang jelas bagi kaum minoritas untuk hidup aman dan merdeka dalam menjalankan keyakinan mereka di bawah perlindungan negara. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih untuk presentasi hari ini. Ibu akan simpulkan bahwa pertama, apa kualitas karakter yang paling membuat Salahuddin dikagumi bahkan oleh musuhnya? Silakan Novi berdiri. Kualitas utamanya adalah keluhuran budi atau futua, pemaaf dan integritas yang tinggi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh janji, sangat toleran terhadap pemeluk agama lain, dan hidup dalam kesederhanaan atau zuhud meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Salahuddin memperlakukan penduduk Yerusalem setelah berhasil merebutnya kembali pada tahun 1187 Masehi? Silakan. Ya. Salahuddin mengajarkan bahwa solidaritas internal adalah kunci kemenangan. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi memiliki kualitas karakter, keluhuran budi, pemaaf dan integrasi yang tinggi. Salahuddin Al-Ayyubi menciptakan stabilitas politik dan kekuatan militer yang solid untuk menghadapi tantangan eksternal. Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan banyak tawanan yang tidak mampu membayar tanpa membayar kompensasi apapun. Ya, itulah kesimpulan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu untuk kalian. Untuk ketua kelompok tadi, silakan menemui Ibu ke depan untuk membagikan tugasnya. Seadanya ya. Nulis kalian. Oke, sambil dikerjakan, kalian jangan lupa dikasih nama, baca yang teliti, di bawahnya ada jawaban. Di situ pertanyaannya tentang menjodohkan, pertanyaan yang sudah disediakan jodohnya ada di bawah. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Alhamdulillah, silakan kumpulkan di ketua kelompoknya. Kalau sudah selesai, ketua kelompoknya silakan diambil, berikan kepada Ibu. Terima kasih. Saki, terima kasih. Sudah Rafi? Ini udah kelompok 1 tugasnya? Udah. Oke. Terima kasih Raffi. Oke anak-anak, terima kasih untuk penugasan hari ini.
Ibu simpulkan dari kegiatan individu ini, Ibu simpulkan Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok pemimpin paripurna. Ia mampu menjadi administrator yang rapi, panglima yang tangguh, sekaligus manusia yang penuh kasih. Keberhasilannya merebut kembali Yerusalem adalah buah dari keterpaduan tiga aspek ini, bukan hanya karena kekuatan senjata semata. Pertanyaannya, saat merebut Yerusalem, Salahuddin tidak membalas dendam atas kekejaman tentara salib sebelumnya, melainkan memberikan pengampunan. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap ini dalam menghadapi konflik di lingkungan sekitar kita? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Aleta. Kita belajar bahwa balas dendam hanya akan melanggengkan lingkaran kebencian. Oke, terima kasih ya. Kesimpulan hari ini adalah kita memahami bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah sosok yang membuktikan bahwa kekuatan militer harus dibarengi dengan kekuatan moral. Yang kedua, integritas adalah kekayaan tertinggi seorang sultan besar, tidak meninggalkan harta saat wafat, memberikan pengalaman mendalam tentang arti kesederhanaan dan ketulusan dalam berjuang. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa untuk mencapai tujuan besar kita harus membereskan masalah internal dan membangun persatuan terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, kita terinspirasi untuk menjadi pribadi yang toleran dan pemaaf serta memahami bahwa kekerasan bukanlah jalan utama untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, menjadi pemimpin berarti siap melayani servant leadership, yakni membangun fasilitas untuk orang lain seperti madrasah dan rumah sakit daripada mementingkan diri sendiri. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian ya. Tapi jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi di pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi yang akan disampaikan adalah tentang biografi Sultan Al-Adil dan Al-Kamil. Kalian jangan lupa dibaca dulu di rumah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ditutup pembelajarannya, Ibu akan biar nambah berkah lagi ilmu yang akan kita dapatkan, pulang dalam keadaan selamat. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Ibu minta dipimpin oleh Fitya selaku ketua kelas. Silakan dirapikan dulu buku yang ada di atas mejanya. Sudah siap semua, kita berdoa sama. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya untuk pelajaran sejarah budaya Islam hari ini. Mohon maaf bila ada kata atau sikap ibu yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Kita selamat dan istirahat di rumah.